Hey, sini mampir dulu. Rata-rata kan sekarang kebanyakan ya, termasuk saya lah. Ya. Termasuk saya contoh. Segala sesuatu kan pengen instan. Tinggal kita misalkan ya salah satu contoh pengen belajar ini misalkan bahasa Inggris atau jangan bahasa Inggris lah. Misalkan pengen belajar main gitar misalnya ya contoh pengen belajar. Ada teknik misalkan pengen arpeggio misalnya. Ya. Tinggal lihat aja di YouTube tutorialnya. Kebanyakan kan kayak gitu contoh udah ngerasa paling jagonya kan. Ya. Berarti istilahnya kan dia nggak perlu guru kan? Nggak perlu guru. Udah jago kan dari gurunya Ya. YouTube gitu. Iya. Nah berarti orang-orang sekarang menurut kalian salah, sesat? Nggak sesat, dia bisa. Bisa bermain arpeggio. Cuman dia cita-citanya apa? Apakah pengen jadi gitaris terkenal? Apakah dia pengen cuma sekedar bisa arpeggio? Kalau cuma bisa arpeggio dia bisa, udah bisa gak apa-apa. Maksudnya guru seperti ini, misalkan Kak Agung ingin menjadi apa? Iya. Contoh Kak Agung ingin jadi gitaris, maka cari satu sosok gitaris yang sukses, gitu aja. Kan kalau dicari itu bisa kan, kita tinggal searching Udah dapet. Nah kita harus ada komunikasi antara guru dan muridnya, itu yang paling penting dalam hal belajar. Ada komunikasi antara guru dan murid, lalu doa dari guru turun ke muridnya. Nah itulah hikmah dalam belajar. Itu yang gak didapat berarti. Makanya orang siswa sekarang banyak yang komunikasi antara guru dan muridnya itu nggak ada. Kalau misalkan komunikasinya langsung antara guru dan murid dan connect itu langsung, maka si guru dan muridnya itu bisa apapun itu bisa terjadi. Pernah tahu gak ada satu gitaris yang di Sukabumi yang cara mengajarkannya nyeleneh ke anak muridnya, tapi muridnya jago-jago? Ada. Itu kan? Ada. Metodenya nyeleneh kan? Ada. Nah itulah. Yang ini nih. Nah itu. Yang itu. Saya sering bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Ketika ditanya kenapa bisa membangun hal seperti ini dan gurunya seperti apa, ternyata metode gurunya nyeleneh semua. Dan dia pun nggak ngerti kenaon sih orang dititah kieu. Maksudnya dalam bahasa Sunda ya. Kenapa sih saya disuruh kayak gini? Nah itu hubungan antara guru dan murid itu paling penting dalam hal belajar. Makanya kalau belajar sendirian gila, Kang Agung. Kalau Kang Agung belajar gitaris otodidak lalu nggak jadi terkenal, gila loh Kang Agung. Beneran bakal gila loh. Karena impiannya nggak tercapai walaupun dia jago. Iya. Padahal dia nggak punya guru. Itu aja sih. Simple. Makanya orang-orang di luar yang mereka berasa jago, tapi ternyata apa yang dia dapat gak dicapai, dia gila. Makanya banyak orang di jalan gila karena ngejar ilmu. Bukan hanya amalan, Kang Agung. Ilmu itu bukan banyak. Hanya amalan. Dalam hal apapun. Di episode pertama itu tuh yang saya tanyain tuh sama Kang Tropi itu. Amalan-amalan yang gak ada gurunya itu bahaya katanya. Benar berarti ya? Bukan masalah amalan aja, ilmu juga. Ilmu apapun. Menarik sih ini, menarik nih. Gitu. Ya guru itu sosok yang bisa mengajarkan bukan hanya ilmunya itu. Seseorang punya pisau yang tajam. Oke, dia punya itu pisau. Iya. Tapi ketika dia tidak tahu cara menggunakannya, itu bahaya, bisa melukai dirinya juga sendiri. Nah, fungsi guru itu bukan hanya memberikan sebuah pisau yang tajam. Tapi bagaimana caranya menggunakannya dengan bijak itu. Tanpa guru dia bisa jadi gila, bisa menyakiti dirinya sendiri kan. Walaupun dia punya pisau yang tajam. Kang Agung walaupun jago gitaris, tapi gak tahu cara menyalurkannya, nanti gila juga, stres, gak terkenal. Untungnya gak jadi gitaris. Kamu berarti. Aduh, Itu, carilah sosok guru. Ya. Anak-anak sekarang nih kasih tahu Kang Agung. Ya berarti intinya kita harus punya guru ya, sosok. Berarti sosok guru itu sosok di mana kita bisa dapat menambah ilmu dan dicontoh, istilahnya apa kalau bahasa Sundanya, digugu dan ditiru ya. Digugu dan dituru. Jadi digugu dan ditiru itu ilmunya kita bisa lakukan, caranya juga kita tahu melakukannya. Gitu. Jadi ada hal yang tidak tertulis dalam buku, yang hanya bisa diucapkan oleh guru. Gitu. Berarti memang harus cari guru. Salah saya berarti. Dulu nggak cari guru? Dari semenjak saya punya hobi, ya hobi lah semua kecuali di hipnotis ya. Kecuali hipnotis punya guru. Hipnotis punya guru lah. Selain hipnotis semua yang lain belajar lewat YouTube. Sendirian semua. Bisa kan? Bisa. Tapi gila kan? Saya tanya pribadi langsung. Maksudnya gila itu stres juga kan bagian jadi gila.
Stres. Bagian dari gila kan? Iya sih, stres sih memang. Cuman bisa memang bisa. Makanya kadang-kadang nih istri saya kan dari dulu pengen belajar misalkan belajar masak. Iya. Pengen belajar masak dong, Cina. Les masak. Kata saya nggak usah lah, ngapain belajar masak sama ini, mending lihat aja di YouTube, gampang kan? Iya. Gitu. Berarti salah ya kayak gitu ya? Enggak juga. Benar juga, dia pasti bisa. Dan bisa jadi makanannya. Cuman nah yang itu tadi ikatannya ya, ada. Kalau memang dia ingin benar-benar hebat dalam hal memasak dan bisa masakannya dinikmati semua orang, harus mencari sosok yang memang masakannya dinikmati setiap orang. Poinnya ahli berarti. Ya, untuk menjadi seorang ahli, ingat ya, belajar untuk ujung-ujungnya menjadi seorang ahli, tetap harus ada gurunya. Ikatan itulah, Kang Agung, yang harus dibina. Kalau sekedar bisa, semua orang bisa. Mungkin jadi masak sebagai ibu rumah tangga bisa. Iya. Tapi untuk dijual dan sebagainya, itu harus cari. Berarti penting, ilmu itu penting, guru itu penting berarti. Ya, guru. Ikatannya itu. Ikatan juga sama banyak hal lah. Mungkin Kang Agung juga di marketing tahu kan ikatan itu apa. Menjalin relasi, menjalin koneksi, segala macam, peluang, bla 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 bla. Iya. Nah itu kan banyak juga bercabang nantinya sih. Iya sih. Kayak misalkan kalau dari guru, bukan dari ilmunya aja, dari sikap, segala macam, attitude. Nah, gitu ya. kan motonya sekarang belajar itu aja, pembelajaran karakter kan. Oh, ada pembelajaran karakter ya. Ya kan sekarang kurikulum sekarang itu mengacunya ke karakter. Yang dipentingkan kan karakter. Tapi aneh, belajar karakter daring gimana? Gimana ya? Pelajaran bisa didaringkan. Membina karakter secara jarak jauh seperti apa? Kang Agung bisa membina anak jauh, nggak dekat. Dengan video call membina anak bisa karakternya. Nggak dengan dipeluk, nggak dengan di. Secara teorinya bisa, teorinya tersampaikan. Tersampaikan kan. Tapi emosinya nggak kan. Karakter itu berhubungan membangun karakter itu harus dengan emosinya kan. Oh iya sih. Itu yang nggak adanya. Tapi ini kata-kata dari seorang yang hobi sebagai guru, bukan jadi patokan loh. Harus tanya ke guru ahlinya kalau yang benar-benar. Saya mah cuma hobi jadi gurunya. Jadi jangan didengar ini kata-kata orang yang bukan guru profesional. Pasti ada ya banyak yang malah nyalahkan. Ya betul. Dengan teori yang lainnya tanyakan kepada guru profesional. Gitu aja Kang Agung. Keren. Ya, guru sebagai hobi. Aduh. Gitu. Kan guru itu pahlawan tanpa tanda jasa kan? Nah, ngomong-ngomong sekarang masuk ke suling. Suling itu Anda punya gurunya? Suling saya punya Nah, guru. itu yang belum saya tahu. Siapa gurunya? Ada 2 sosok guru. Satu Bapak Jojon Abdillah. Itu guru yang mengajarkan saya pertama kali main suling. Dan saya suka silaturahmi loh ke Pak Jojon. Oh, terakhir dia pensiun belum silaturahmi. Insya Allah lah nanti silaturahmi. Sebelum rilis nanti album saya mau silaturahmi ke Pak Jojon. Guru saya itu. Gitu. Mau rilis album ya? Single dulu. Mudah-mudahan nih. Apa nih judulnya? Ada bocoran nggak? Apa nanti? Mau dibocorin? Ya boleh, terserah. Tapi ini janganlah. Ya dekat-dekat ini rilis lah satu. Mau rilis ya. Nah, tapi ya gak bisa disebutin sekarang Kang. Gak boleh katanya, kata guru saya juga. Oh jangan ya? Jangan. Patuh sama guru kan saya juga. Itu kemarin saya sempat lihat postingan di Instagram. Ya. Sempat ziarah ke makam apa? Ziarah makam ya? Ke makam kan ya? Iya. Itu gimana? Itu untuk apa sih maksudnya? Satu makam yang saya datangi yaitu makam ulama besar waktu itu, namanya Kiai Haji Muhammad Arif Soleh, almarhum, dan itu di Bogor posisinya. Dan dulu itu ulama besar di Jawa Barat yang cara dakwahnya, metode dakwahnya keren. Waktu tahun 90-an, 80-an lah. Ulama tersebut terkenal di Jawa Barat dengan dakwah berbahasa Sunda, tapi metode dakwahnya dengan bercerita. Jadi setiap dia dipanggil ke pengajian, dakwahnya tuh ceritanya rame gitu. Dia diambil ceritanya dari berbagai macam kitab. Nah di situ ada cerita namanya Ki Ahmad Kopiah Beureum, dan di dalamnya ada beberapa syairan yang saya ambil liriknya jadikan sebuah lagu. Jadi saya minta izin kepada keluarga
almarhum Kiai Balap, dan saya menemukannya, putranya Kiai Balap, dan kebetulan disuruh silaturahmi ke sana ke Bogor. Pas saya silaturahmi ya sekalian diajak ziarah ke makamnya gitu. Oh, jadi untuk itu. Untuk lagu. Tapi single yang nanti itu. Single yang terdekat bukan itu, nanti yang akan ininya. Itu sih. Seperti itu Kang Agung. Main suling. Ya. Main suling. Gila, udah sampai Malaysia ya. Itu bonus. Bonus tahun 2019 itu ke Malaysia. Tahun 2019 sudah ke Malaysia kan. Ya. Ngamen. Main suling. Itu main suling di sana ya? Iya. Di mall. Di mall main suling. Itu gimana bisa ceritanya main suling ke sana? Awalnya gimana sih? Awalnya itu sebetulnya jadi ada kejadian sebelumnya 2018 bulan Oktober. Itu di Instagram ada yang DM saya. Ada yang mau belajar suling. Ya saya kalau mau belajar ya datang aja ke rumah gitu kan. Saya suka gitu kan. Kalau yang mau belajar ya datang aja ke rumah. Soalnya kayak tadi itu ikatan guru dan murid. Bisa juga sih saya ajarin online. Tapi nggak bakalan ini gitu. Ternyata dia orang Malaysia Kang Agung. Orang Malaysia datang ke sini. Dan saya bilang dia mau nginap katanya 2 minggu bisa. Ya udah nginep aja di rumah. Dan dia bilang dia orang Malaysia. Dan saya juga orang Malaysia beneran nih. Dan beneran akhirnya Oktober itu datang nginep di rumah selama 2 minggu. Nah saya ajarin aja sulingnya udah. Basic suling dan beli suling. Dia juga bawa suling ke Malaysia. Oktober November saya masih memberikan materi lanjutan. Sampai bulan Maret itu dia kasih job itu. Dia punya relasi pas saat bulan puasa ada bazar di mall yang temanya hari rayanya bertepatan dengan budaya Jawa. Jadi di situ banyak jual baju Jawa, makanan Jawa gitu. Tapi talent yang asli dari Jawa belum. Saya direkomendin. Akhirnya udah berangkat ke sana. Di sana 2 minggu loh di Malaysia waktu bulan puasa tahun kemarin 2019. 2 minggu di sana ya? Iya. Menyenangkan. Bonus itu sih. Saya juga gak pernah berpikir bisa ke luar negeri. Naik pesawat aja saya belum pernah dari dulu. Ini langsung dikasih naik pesawat ke luar negeri. Saya orang kampung banget loh Kang Agung. Cita-cita saya tuh naik eskalator itu dulu udah suatu anugerah loh. Waktu kecil dibawa jalan-jalan ke Ramayana Sukabumi aja, itu udah jadi berkah. Jadi kalau misalkan saya diajak jalan-jalan ke Ramayana Sukabumi lalu naik eskalator, itu saya bisa sombong ke tetangga saya. Itu sudah cukup, hiburan yang cukup waktu kecil. Apalagi ya kayak gitu, itu bonus yang luar biasa. Bagi saya sih. Itu tahu dia taunya nge-DM itu gara-gara lihatnya dari mana? Kok bisa tahu ke Kang Ian gitu? Iya, nggak tahu juga. Kan banyak juga orang-orang suling di Indonesia yang hebat. Kok nge-DM-nya ke saya gitu, Kang? Nah, dia ngelihatnya dari mana katanya? Ya dia lihat postingan saya yang di Instagram. Oh, dari Instagram. Mungkin mainnya saya di diatonis sih, main sulingnya gitu yang dia tertariknya gitu. Kan kebanyakan pemain suling juga banyak yang bagus ya pentatonik. Kalau saya kan diatonik juga mainin suling gitu. Mungkin itu yang tertariknya. Gak tahu juga sih. Yang jelas itu dipertemukan oleh Allah itu mah. Gitu. Gila keren. Gitu aja Kang lah. Thank you nih Kang Ian udah mampir. Oke. Sama-sama. Jangan di take down ya. Oke, thank you. Let's close this ya. Hey, sini mampir dulu.